Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri dari kelas 12-2. Di sini saya akan menyampaikan materi sosiologi yang berjudul masalah sosial. Masalah sosial merupakan suatu fenomena yang berada di lingkungan masyarakat. Dalam pengertian masalah sosial dapat didefinisikan oleh beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Sujono Sukanto. Ia mengatakan bahwa masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial. Yang kedua, menurut Sutomo, masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Yang ketiga adalah menurut Martin S. Weinberg, merupakan situasi yang dinyatakan sesuatu yang bertentangan kepada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dari ketiga para ahli tersebut dapat didefinisikan bahwa masalah sosial merupakan sesuatu yang ada di kehidupan masyarakat yang bertentangan dengan nilai atau norma yang dapat membahayakan kelompok sosial dan tidak diinginkan oleh masyarakat. Permasalahan sosial yang ada di masyarakat dapat terjadi jika terjadi hubungan antar warga masyarakat yang menghambat pencapaian tujuan penting dari sebagian besar warga masyarakat, dan juga organisasi sosial yang tidak dapat mengatur hubungan antar warga dalam menghadapi ancaman dari luar. Adapun masalah sosial yang sering terjadi di masyarakat, yang pertama adalah kemiskinan, di mana suatu keadaan seseorang tidak mampu atau tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidupnya dan tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisik dalam kelompok tersebut. Faktor-faktor kemiskinan ada 6, diantaranya adalah pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah, bencana alam, kebodohan, penyakit, ketidakacuan, dan ketidakjujuran. Adapun jenis-jenis kemiskinan, yang pertama adalah kemiskinan subjektif, yaitu merasa kebutuhannya tidak terpenuhi secara cukup walaupun sebenarnya tidak terlalu miskin. Contohnya adalah pengemis musiman. Yang kedua adalah kemiskinan absolut, di mana pendapatan di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Contohnya adalah keluarga yang tidak mampu. Yang ketiga adalah kemiskinan relatif, yaitu yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan. Contohnya adalah kurangnya lapangan pekerjaan. Yang ketiga adalah kemiskinan relatif yang terjadi. Yang keempat adalah kemiskinan alamiah, yaitu yang terjadi karena keadaan alam atau sumber daya alam. Contohnya adalah orang-orang Zimbabwe kekurangan sumber daya alam karena hanya ada tanah tandus. Yang kelima adalah kemiskinan kultural, yaitu sikap masyarakat yang berasal dari budaya dan adat yang relatif tidak mau ikut memperbaiki taraf hidup. Contohnya adalah suku Baduy yang menolak ajaran modern. Yang keenam adalah kemiskinan struktural, yaitu ketidakmampuan sistem atau struktur sosial menghubungkan seseorang dengan sumber daya yang ada. Contohnya adalah malas bekerja dan kasus Freeport. Selanjutnya adalah masalah sosial yang sering terjadi di masyarakat, yaitu kejahatan atau kriminalitas. Merupakan suatu perilaku warga masyarakat yang bertentangan dengan norma hukum pidana. Kriminalitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun dari luar. Tindak kriminalitas dalam masyarakat sangat beragam, diantaranya adalah pencurian, perampokan, dan sejenisnya, bahkan ada pembunuhan. Adapun beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kriminalitas di masyarakat. Yang pertama adalah partisipasi masyarakat untuk ikut menanggulangi kriminalitas. Yang kedua, membuat undang-undang yang dapat mengatur dan membendung adanya tindak kejahatan. Yang ketiga adalah peningkatan dan pemantauan aparatur penegak hukum. Faktor-faktor kejahatan ada 2, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern tersebut adalah ada sakit jiwa, daya emosional, dan rendahnya mental. Sedangkan faktor ekstern adalah perubahan-perubahan kebutuhan hidup manusia, pengangguran, dan urbanisasi.
Jenis-jenis kejahatan tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kejahatan tanpa korban, yaitu tindakan yang dilarang oleh hukum namun tidak langsung merugikan hak-hak setiap orang. Yang kedua adalah kejahatan terorganisasi, dipimpin oleh seorang atau kelompok yang mempunyai spesialisasi sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang ketiga adalah kejahatan kerah putih, yaitu tindakan kecurangan oleh seorang yang bekerja di sektor pemerintahan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai posisi penting. Yang keempat adalah kejahatan korporasi yang dilakukan oleh para karyawan atau pekerja terhadap korporasi untuk melakukan sebuah kejahatan. Selanjutnya adalah masalah sosial yang sering terjadi di masyarakat, yaitu pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Faktor pengangguran ada 5. Yang pertama adalah kurangnya keterampilan atau skill. Yang kedua, meningkatnya biaya sosial. Yang ketiga, kegiatan distribusi kurang lancar. Yang keempat, menurunnya pendapatan per kapita. Dan yang kelima adalah terjadinya kemiskinan. Selanjutnya adalah jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya tersebut telah dijabarkan menjadi 4, yaitu pengangguran normal atau friksional, pengangguran siklis, pengangguran struktural, dan pengangguran teknologi. Yang kedua berdasarkan cirinya, yaitu pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, dan pengangguran musiman. Selanjutnya adalah masalah sosial yang sering terjadi di masyarakat, yaitu di disorganisasi keluarga. Artinya, ketidakharmonisan keluarga yang disebabkan kegagalan masing-masing anggota keluarga dalam menjalankan kewajiban maupun tugasnya dengan status dan peranan yang berbeda. Adapun faktor disorganisasi keluarga, yang pertama adalah hubungan yang dibangun tidak berdasarkan ikatan yang sah. 2. Adanya perceraian. Yang ketiga adanya kematian dari kepala keluarga. Dan yang keempat adalah faktor intern atau terdapat anggota keluarga yang sakit jiwa. Selanjutnya adalah beberapa masalah sosial yang terjadi di masyarakat, yang itu kesenjangan sosial. Artinya suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Selanjutnya adalah ketidakadilan, pengakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Selanjutnya adalah masalah lingkungan hidup, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan dan menyebabkan terjadinya pencemaran. Selanjutnya adalah masalah sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu masalah generasi muda. Suatu hambatan atau halangan yang dihalangi generasi muda dalam bergaul atau berorganisasi untuk menemukan jati diri. Faktor generasi muda tersebut memiliki banyak faktor, diantaranya kurangnya perhatian orang tua, anak muda yang tidak bisa mengendalikan masa pubertas, salah pergaulan, rasa ingin tahu yang berlebihan, bangga dalam bersikap negatif, tingginya keegoisan, cepatnya dalam menentukan masalah, lingkungan yang tidak kurang baik, aspek ekonomi yang kurang memadai. Adapun jenis-jenis masalah generasi muda, yang pertama adalah masalah dalam keluarga, masalah dalam lingkungan, dan masalah dalam pergaulan. Adapun dampak dari masalah sosial ialah eksklusi sosial atau ikatan sosial yang semakin melemah, perpecahan kelompok, dan perilaku menyimpang. Dalam memecahkan masalah sosial diperlukan 2 cara. Yang pertama adalah cara persuasif, yaitu dengan cara membimbing. Dan yang kedua adalah cara koersif, yaitu dengan cara paksaan atau kekerasan dan fisik. Adapun jenis-jenis pemecahan tersebut terbagi menjadi 7, yaitu dengan cara teguran, hukuman, pendidikan, agama, rumor, cemoohan, dan persekusi. Faktor-faktor masalah sosial. Yang pertama adalah faktor biologis, menyebabkan dan berdampak bagi fisik seperti penyakit dan gangguan kejiwaan. Yang kedua adalah psikis, penyebab masalah sosial yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan seseorang. Yang ketiga adalah faktor ekonomi, yaitu penyebab masalah sosial yang berkaitan dengan pendapatan,
kekayaan, dan upaya pemenuhan kehidupan. Yang keempat adalah faktor budaya, yaitu yang menunjukkan latar belakang terjadinya masalah sosial yang berkaitan dengan unsur-unsur nilai dan norma seperti adat istiadat dan kebiasaan. Adapun faktor lainnya seperti kebutuhan yang semakin meningkat, ketidaksesuaian antara terapan dengan realita, faktor lingkungan, dan faktor alam. Sekian ringkasan materi sosiologi saya yang berjudul masalah sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.